القيوم وأتوب إليه بنية طلب رضا الله تعالى للشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم وتواصل الأرزاق وتزيينها وقبول الحاجات ثم الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وأصحابه والتابعين ثم إلى رجمه مشايخنا ومعلمنا أجمعين بأن الله يتباشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجتهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدنيا والآخرة ثم إلى روح الشيخ محمد سراني بن حجي الجرماني بن حجي محمد صديق على هذه النية وعلى منابه سلامنا الصالح وعلى منابه شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالكم صدقة تطهرهم ويزكيهم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-25. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehariban kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan tentang zakat fitrah. Bagi siapa yang boleh menerima atau yang diserahkan, kemudian siapa-siapa yang tidak boleh menerima atau tidak sah zakatnya apabila diterima oleh orang-orang yang disebutkan nantinya, supaya tujuannya jangan salah menyerahkan zakat. Apabila salah menyerahkan zakat, maka kewajiban zakat kita belum terpenuhi. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa zakat fitrah atau zakat itu sebagai penyuci, pembersih harta-harta kita, kemudian wa tuzakkihim, dan penyuci akan jiwa-jiwa kita. Jadi pembagusnya, pembersih dan penyuci. Zakat fitrah. Di sini kita lebih membicarakan tentang zakat fitrah. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi siapa? Atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan, baik yang tua ataupun yang muda, yang masih bayi pun, dan yang sudah uzur. Apabila menemui bulan Ramadan, maka ada kewajiban membayar zakat fitrah. Sekalipun bayi yang baru lahir, misalnya di akhir malam bulan Ramadan, maka juga dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi tidak mesti zakat fitrah ini bagi orang yang berpuasa. Orang yang kada puasa pun ada kewajiban membayar zakat fitrah. Misalnya yang kayak bayi atau kekanakan yang belum usia balik, kemudian
Ada juga orang tua yang sudah uzur 70 tahunan ke atas mungkin sudah pada kawal lagi puasa, namun juga masih ada kewajiban membayar zakat fitrah. Jadi mesti orang bayar zakat fitrah itu hanya orang yang berpuasa. Diwajibkan bagi laki-laki atau perempuan yang muslim. Berarti orang yang kada muslim ada wajib. Diwajibkan yang memperdapati masa sebelum maghrib dan sesudahnya pada malam hari raya fitrah. Itu wajibnya lah waktunya sebelum maghrib dan sesudahnya pada malam hari raya fitrah. Apabila menemui, jadi misalnya malam hari raya lahir kanak-kanak lah, ada kewajiban zakat fitrah. Amunnya kada menemui juga malam hari raya, meninggal misalnya berdahulu, tapi menemui sudah bulan Ramadan, nah juga ada kewajiban di zakat fitrahnya untuk almarhum misalnya. Sebelum maghrib atau sesudahnya pada malam raya yang lebih daripada hajatnya dan hajat orang yang wajib atasnya belanja pada malam hari raya dan pada siangnya. Jadi nomor kedua adalah kewajiban zakat fitrah ini bagi orang yang mempunyai kelebihan hajat pamakan dari malam hari raya sampai siang hari raya. Maksudnya apabila ada bisi pamakan cukup dari malam hari raya sampai siang hari raya ada lebihannya tuh kawan sagan zakat fitrah, makanya tuh ada kewajiban zakat fitrah. Baras misalnya ada salitar aja cukup, sagan malam lawan isok hari raya, tapi duit banyak aja, emas banyak aja, larang pulang ini emas ya Allah, 3 juta emas, ada juga emasnya. Nah itu tungarakan nggak beras ya Allah untuk zakat fitrah. Dan wajib pula atas seseorang memfitrahi orang yang wajib atasnya belanja seperti istrinya dan anaknya yang belum balik. Nah ya kalaupun dia kada puasa tapi menemui malam bulan puasa, wajib ada membayar zakat fitrah. Maka dikeluarkan fitrah bagi satu orang segentang makanan yang beradat dimakannya setiap hari seperti beras bagi kita orang Indonesia. Dan segantang fitrah itu kira-kira 3 liter seperempat. Nah ini untuk takaran yang dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Nah, makanan pokoknya misalnya kita beras, maka yang dikeluarkan zakat fitrah adalah beras. Apabila pemakannya jagung di daerah situ, maka jagung juga yang dikeluarkan. Amunnya sagu juga. Amunnya gandum juga. Amunnya korma juga. Amun bala lain tong ada mau harus sesuai makanan pokok di daerah situ, di negeri itu apa misalnya. Maulah pian misalnya kita sini makan beres sekalinya mau umpatin nabi korma, kan keluarkan aja korma setengah balik kan sarangkan, kira-kira pian kada sehimung segembira menerima beras daripada menerima korma ya kalau lain pemakannya. Atau misalnya di sini pemakannya beras, ben sagu, nah
karena sago di Sungai Lolot setelah Sungai Tambok banyak ya sago ya. Maka sambil pulang sambil mandinya menginjak adalah sambil menginjak sago sambil mandi kita makan anunya kula-kulanya karena lampian melihat orang melincai sago adalah sambil mandi ya, pinggir sungai pulang maka becawatannya pulangnya betul. Nyaman sagonya aja ya, nah jadi sesuaikan kemudian ukurannya berapa. Nah kalau kita di sini biasanya kalau dihitung dengan berat itu sekitar 2,5 kilo lebih lah. Nah kalau dengan takaran itu 3 liter semok atau 3 liter secangkir ya kan. Cangkirnya kan usah dibuat nah. Guru saya 3 liter secangkir aja. Saya 3 liter betul boleh cangkir pulang. Nah itu kata kayak itu Kalimantan paham kan. 3 liter semok. Nah 3 liter semok atau anak lebih boleh aja lah 3,5 liter 4 liter ya. Apalagi mensugih miliaran yang kalau boleh aja himung lagi nang menerima atau buati iwak karing kasih itu ya mah himung lagi kalau intalo sarak nah ulun kan akan menerima telah. Jadi beras nah habis itu pulang bolehkah kita berzakat fitrah itu lawan duit aja. Sering nih terjadi lah di negara kita nih ada nong berzakat fitrah itu lawan duit ada berzakat fitrah itu lawan beras nong mana nong bujur aja keduanya cuman nong abdolnya bagi pendapat Imam Syafi'i itu yang dikeluarkan adalah zakat fitrah itu berupa makanan pokok beras nong abdolnya tapi ada aja nong pakai duit boleh ya juga tapi harus bataklid dahulu bataklid kepada Imam Malik namun pian umpatan aja ada tahu ilmunya melihat orang pakai duit juga pakai duit tapi kada tahu ilmunya nah itu ngarannya ba'amal tanpa ilmu umpatan. Jadi kalau kita hendak berzakat fitrah lawan langsung lawan harganya aja, lawan duitnya. Nah, ini ada sudah tuh yang dikeluarkan oleh fatwa Menteri Agama untuk kisaran harga zakat fitrah mulai dari 40.000 sampai berapa telah. Nah, ini harga beras berapa? Nah, ya. Misalnya harga beras unus yang siam berapa? 12 10 ada lah ini 11 deh 11 12 sampai 15 kalau hanya tadi ada menukar 16 ya mayang di Banjir bang lah tahu di sini 20 sama nah, anggap jadi 15.000 misalnya 15.000 kali 3 berapa? 45 lah tambah nang somok-somok tadi pulang kali 3 ya 50 jadi 40 nang biasa misalnya 50 60 ya kalau nah, tergantung kita lagi pemakannya amun pemakannya di rumah siam nang dikolarakan pemakannya unus juga amunnya rojo lele juga ya kalau nah, gantung pemakan kebiasaan jangan lebih rendah sekalipun sah juga misalnya pemakannya mayang nang ditukar nang di jolong sagan zakat fitrah misalnya dolok itu kada sesuai punya kawatan yang lebih bagus ya misalnya pemakannya biasa nang dilakukan zakat fitrah tetap bagus nah bagus lah kita lah jangan nang tak oho lah
Nah jadi tadi kalau dihargakan kepada uang, diduitakan, lalu berzakat fitrah lawan duit. Nah itu ngarannya tadi nama betaklid dahulu, betaklid dahulu kepada Imam Malik yang membolehkan hanyar dikeluarkan zakat fitrahnya diserahkan. Amunnya sakadar umpat-umpatan, sembahyang melihat orang beudu umpat jua beudu, melihat orang sembahyang umpat jua sembahyang itu ngarannya ibadah tuturutan. Nah, itu kada diterima oleh Allah. Nah itu bahayanya kita beramal nih lah, amunnya kada berilmu. Beramal tanpa ilmu itu mardudun, tertolak. Nah, jadi jangan tertipu lah umpatan, jangan umpatan. Betakun belajar bujur-bujur dahulu hanya diamalkan. Wudu tuh nah bujur-bujur takunin kayak apa ilmunya, bayang kayak itu juga. Ini amal penting. Puasa belajar dahulu. Sudah ada tahu kita nang membatalkan puasa apa ya Allah. Astagawi. Nang membatalkan puasa. Jadi boleh menyerahkan zakat fitrah dengan harganya atau duitnya, tapi dengan syarat ini bertaklid dahulu. Sahajaku bertaklid kepada Imam Malik yang membolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya. Karena Allah Ta'ala hanya pulang berniat saja mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku atau ada tanggungan misalnya, dan yang wajib nafkah bagiku, anak bini dan sebagainya, karena Allah Ta'ala sarahkannya lagi tuh. Jadi betaklid dulu. Tapi kalau kita langsung lawan berasnya, ada sahabat taklid lagi, dan memang kayak itu mazhab Imam Syafi'i mengabdulkan dengan beras ya. Nah habis itu mulang wayah ini kan ada istilahnya panitia amil ya, kalau di musalla, di masjid. Nah kita datang kadang melihat orang kadang membawa beras 4 juga tulak kadang membawa beras ya. Nah itu harus betaklid tadilah sebelum mengeluarkan zakat dengan duitnya, dengan duit. Tapi kalau kita langsung dengan beras itu sudah nongabdalnya, kalau sebab taklid lagi Imam Malik ya, langsung niatakan aja. Niat zakat fitrah boleh inya langsung sorangan aja bagi kepala keluarganya. Nah, misalnya kalau nya sebagai kepala keluarga seorang suami boleh langsung meniatakan untuk anak bininya. Jadi anak bininya kada usah berniat lagi. Nah, cukup kepala keluarga yang meniatakan. Itu bagi lagi. Nah, sudah sampai masalah ukuran zakat fitrah beras dan dihargakan dengan duit kisaran sesuai harganya daripada 40, 50 sampai 60 ribu. Nah kemudian siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah pulang, supaya jangan salah sasaran ya, salah gitu. Karena apabila salah sasaran maka kewajiban zakat fitrah itu belum gugur lagi. Nah ini pentingnya lah. Untuk zakat fitrah yang lebih diutamakan daripada yang 8 golongan yang boleh menerima zakat adalah khusus bagi zakat fitrah itu diutamakan fakir dan miskin. Untuk fakir dan miskin. Kriteria fakir itu inya kada bisi usaha, kadang makan kadang kada tuh fakir. Kalau miskin itu kriterianya adalah cukup pemakan sehari semalaman tuh miskin. Kira-kira wah ini adalah gitu kayak itu. Ada ya kalau wah ini ngarannya apa gaji ya kalau cukup untuk 1 bulan dicukup-cukupakan. Artinya sama aja juga lawan mengaran sehari-sehari juga ya, kalau gajian sebulan cukup sebulan, berarti hitungan sehari-sehari juga itu. Itu boleh. Itu kategori fakir dan miskin.
Habis itu pulang fisabilillah, boleh menerima zakat juga. Nah, fisabilillah ini orang yang menuntut ilmu agama, kembudi masihlah menuntut ilmu agama, itu boleh dijolongi zakat fitrah. Bagus lah. Kaum, nah ada kaum lah sini, fisabilillah juga kaum lah. Sudah penuntut ilmu, kaum pulang, nah dua kedudukannya. Nah, untung si kaum nih, ya lah, banyak menerima zakat fitrah kaum. Zakat harta itu juga, zakat neng haul nih lah, setahun tuh boleh juga, fisabilillah. Orang yang menuntut ilmu fisabilillah, kaum tuh fisabilillah juga. Habis itu guru-guru agama, nah fisabilillah juga tuh, boleh menerima zakat. Habis itu lagi gerim, orang nang gerim itu apa? Orang yang terhutang lah. Orang yang terhutang tapi hutang nang kada maksiat. Ini bahutang segan bejudi. Aku hutang dia boleh menerima zakat. Nah, hutang dulu, hutang nambah dulu. Ya Allah. Namun hutang segan apa berusaha itu bagus ya Allah. Usaha nang halal lah. Usaha nang haram itu kada termasuk nang boleh menerima. Terus lagi orang nang putus dalam perjalanan, orang ini berjalan dalam perjalanan dari negeri ke negeri misalnya kehabisan ongkos, nah bolehnya itu di Jakarta. Habis itu lagi nang boleh menerima zakat orang yang baru masuk Islam, apa ngarannya tuh? Mu'allab. Mu'allab boleh menerima zakat fitrah atau zakat harta. Habis itu lagi orang yang yatim, yatim, habis itu janda, nah itu boleh menerima zakat harta ataupun zakat fitrah. Nah dari sekian banyaknya yang boleh menerima zakat itu, khusus untuk zakat fitrah lebih diutamakan orang nang fakir miskin. Fakir miskin nang kaya pemulang, orang-orang nang tidak bisa menerima zakat fitrah atau tidak sah zakat fitrahnya, satu, non muslim. Ini miskin ya, ini fakir, tapi nya kada Islam. Kalau pian zakat fitrah ke situ belum gugur lagi kewajiban dia. Biasa lagi ulangi, itu anggap sedekah aja. Nah, itu satu. Jadi jangan salah sasaran nih manjurnya. Orang non muslim. Kalau non muslim itu sedekah aja. Karena kalau menggugurkan zakat. Kemudian yang kedua, kada boleh, kada sah zakat kita itu diserahkan kepada keluarga nang kita tanggung. Anak kepada abahnya lawan anak. Belum sah lagi keguguran zakatnya. Atau laki lawan bini, bini lawan laki. Ya, kehurufannya kan sebuting aja kalau kada sah dua buting. Nah jeneng laki aku zakat fitrah lawan ikam bini hari. Terima kasih, alhamdulillah. Itu bang nang bini, aku bisa beras nih, uji lomong lakiku zakat ya, zakat fitrah. Yang kada tahu ilmunya ya harus kepada nang bukan tanggungan. Anak lawan abah, sekalipun abahnya ini sudah bercucu misalnya, karena kuitan itu tanggungan anak ya. Atau sebaliknya sebelumnya dewasa anak itu tanggungan abahnya ya. Berarti kan tuh nafkah masih belum gugur atau kewajiban, jadi harus kalahin. Sekalipun kalahin itu masih kerabat dekat,
boleh aja yang sepupu ya kan, apalagi Marina ya kan, yang bukan tanggungan deh, tanggungan. Jadi boleh kerabat, tapi kerabat yang agak jauh, bukan kerabat yang dekat, yang kayak senapkah tadi lah. Itu. Jadi kada boleh, kada sah belum gugur kewajiban zakat itu kalau kepada nang wajib nafkah. Jadi nang dikeluarkan diserahkan itu kepada nang kada wajib nafkah. Habis itu orang nang murtad kada sah juga karenanya beda agama, murtad ya. Itu kada bisa menggugurkan kewajiban zakat apabila diserahkan kepada situ. Biasa pulang harus tuh ya, kalau dihukumakan sedekah aja. Habis itu pulang kada bisa, kada gugur kewajiban zakat itu kalau diserahkan kepada orang yang terhutang, tapi mah berhutangnya itu bukan untuk kebaikan tapi untuk kemaksiatan. Nah, untuk kemaksiatan kada sah, kada jatuh, kada gugur kewajiban zakatnya. Padahal tadi kan orang terhutang itu termasuk nang boleh menerima, tapi karena hutangnya ini bukan karena nang baik, maka kada sah. Untuk maksiat. Nah, itu diantara nang berhak menerima dan kada berhak menerima zakat. Kemudian adapun waktunya itu mulai tenggelam matahari di malam hari raya fitrah sampai tenggelam matahari di hari raya. Waktunya pula. Apabila kita menyerahkan zakat fitrah itu, zakat fitrah itu boleh mulai awal Ramadan, 1 Ramadan sampai sebelum pelaksanaan hari raya mengeluarkan zakat fitrah, sampai sebelum salat Idul Fitri. Nah, misalnya nih lah, sembahyang hari rayanya itu jam 10, adalah kira-kira pernah menemui sembahyang hari raya jam 10 adalah. Tapi waktu sembahyang hari raya itu mulai dari terbit matahari sampai sebelum zuhur. Berarti sembahyang hari raya itu jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 pun boleh juga. Nah, jangan aneh apabila ada pelaksanaan sholat Idul Fitri itu jam 10, jam 11 boleh. Cuman kita di sini biasanya jam 7.30 misalnya, kalau jam 7.20 pelaksanaan. Nah, berarti mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat. Adapun apabila mengeluarkan zakat fitrah itu sesudah sembahyang hari raya, maka ada 2 pendapat. Satu, boleh sah asal sebelum tenggelam matahari. Yang kedua, tidak sah karena sudah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, mana nang bagus ya? Kalau ulun lebih mengambil kepada nang kada sah, karena zakat fitrah itu batas terakhirnya sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu nang utamanya. Jadi ada yang pendapat mengatakan apabila zakat fitrah ini sesudah salat Idul Fitri, membayarnya menjelungnya, maka itu dihukumkan sedekah biasa, belum menggugurkan zakat fitrah. Nah, jadi perlu diperhatikan mengeluarkan zakat fitrah ini. Sekarang pun boleh, sudah mulai awal pertama Ramadan sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, kenapa jadi orang tuh biasanya malam hari raya itu sudah waktu nang terakhirnya deh. Kebanyakannya sudah itu terakhirnya sudah. Kalau padanya bagaimana ges ya, kalau ada apa-apa berdahulu bagus lagi ya, kalau itu waktunya.
Dan yang abdalnya waktu melaksanakan membayar zakat fitrah itu pada pagi hari raya sebelum pergi sembahyang. Nah, kira-kira kawal lah pian punya kada sibuk ya, kalau orang mana sibuk anak ulak sembahyang hari raya ya kalau. Jadi bagusnya tuh terakhir tuh sudah, ayo terakhir dah. Dan makruh mengeluarkannya membayar zakat fitrah itu sesudah sembahyang, dan haram apabila telah keluar waktunya. Nah, pada sahabat ya. Jika tidak uzur dan harus mengeluarkannya dari mula-mula Ramadan. Nah, boleh membayar zakat fitrah itu mulai awal hari pertama Ramadan. Nah, jelas saja kalau saudara mulai daripada siapa yang berhak yang boleh mengeluarkan zakat fitrah, orang-orangnya yang muslim laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ukuran zakat fitrah itu 3 liter semok minimal, selebihnya berapapun ya kan, seekor orang anak berapa liter silahkan. Habis itu pulang, bolehkah apa tidak mengeluarkan fitrah itu dengan duit? Boleh, dengan syarat ini bertaklid dahulu. Nah, jelas ya. Habis itu siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Yaitu golongan yang 8 tadi. Tapi lebih dianjurkan untuk khusus zakat fitrah kepada fakir dan miskin. Golongannya adalah yang diutamakan. Habis itu waktunya, nah, dari awal Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, dari hal-hal yang ulun sudah jelaskan ala kadarnya ini, adakah yang ingin pian konsultasikan atau pian tanyakan? Silahkan, jangan subat-subat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu itu anak sambungan yang 3 itu yang nomor 2 itu apa manggilnya seorang kah? Alim. Jadi tadi kita hafal masih lihat kalau bisa main ya kayak kampian ya. Tempat ini kayak kalau kita kan orangnya manggilnya seorang apa pas kan guru aku. Oke. Nah, itu kan apabila pian yang menanggung nafkahnya, pemakannya hari-hari, maka boleh pian yang menyatakan. Tapi kalau ini anak berniat sendiri, kenapa Pak? Boleh aja juga. Nomor 1 tuh orangnya ada Oke. Umurnya pintar aja sudah, bagus aja. Jualnya anak berniat sendiri. misalnya guru lihat ini memang masuk ditakarkan ini kami ate. Kalian ke situ ada nah. Oke. Itu ada papa guru lah, papa ya. Kenapa Pak? Boleh aja. Artinya judul tadi kan, kalau seandainya itu kepala keluarganya menafkahinya, siapa aja itu menafkahinya ya Pak. Sekalipun misalnya anak pungutan aja, anak angkat misalnya, tapi si dinong menafkahinya, maka menafkahi tadi sebagai abah angkatnya bolehnya menyatakan anak angkat tadi, karena wajib menafkahi si dinnya, si din tanggung. Tapi seandainya dari anak-anak kita tuh sudah dewasa, apalagi misalnya sudah menjadi sorangan, boleh jadi sorangan ya, belum berniat. Nah, jadi boleh aja. Makasih guru lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain Pak? Ada apa lagi? Kita ini kan si anak itu juga keluarga. Dan ternyata ini tuh kada punya kemampuan. Bolehkah kita menjaminkan zakat fitrahnya tuh? Jadi Bang. Oke. Biasa anak, walaupun inya sudah berkeluarga sendiri, namun inya belum mampu, misalnya kada bisi kelebihan. Artinya ini kategori yang boleh menerima ya Pak.
Lalu si abahnya ini nang memfitrahinya boleh aja juga. Nah, boleh aja. Ikam nakeng sekalipun sudah kada tanggungan aku, tapi kan kada mampu, kenapa mau zakat fitrah? Atau julungi duitnya ya kalau naik kamu tukaran dengan zakat, segan tukar beras dengan zakat zakat fitrah. Nah, boleh juga. Atau langsung dari kita misalnya kita, nah, aku anak mana memberikan zakat. Melakukan zakat fitrah untuk anakku misalnya, tanpa sepengetahuan ini atau dipadahkan dulu ya kalau boleh ya sudah gugur kewajiban fitrahnya. Jadi membayarkan zakat fitrahnya siapa aja sebenarnya boleh. Misalnya sagang di sini jadi ketua RT kepada seluruh muslimin muslimat khususnya lingkungan keluarga lingkungan RT aku membedakan zakat beredaan misalnya teman RT boleh kita habis itu pulang usahakan benar nih pulang lah ini mungkin belum disampaikan tadi nang kategori miskin dan fakir itu utamakan pulang nang melaksanakan kewajiban agama. Nah, itu penting juga. Sekalipun ini yang muslim, penyembah yang kada, puasa kada, sekalipun ini muslim. Tadi kan kalau yang kada muslim, kita berzakat fitrah, ada keburukan kewajiban kita yang Allah. Tapi ini muslim juga, tapi kada sembah yang kada, puasa kada, yang Allah. Nah, kayak apa nih? Apakah gugur kewajiban zakat fitrah kita? Kalau yang non muslim kan jelas tadi sudah ya kalah. Tapi ini orang muslim, mbah yang kada, puasa kada, ya siang lipus-lipus berokok misalnya. Nah, anak menerima zakat fitrah, apa nih? Nah, bagi pendapat yang kuat itu tetap pada sah juga. Kita cari nang ini tuh mengerjakan kewajiban puasa juga, sembahyang juga. Nah itu nang abdul. Kita kan jadi dulu tahimpun lawan kaum berdaan. Kaum tuh lah bisa bilillah iya, ya malah. Habis itu apa lagi tadi? Muslim ya malah. Menuntut ilmu pulang misalnya. Makanya di daerah Makkah Madinah itu apabila ada penuntut ilmu sugi-sugi, makanya buat Indonesia ini apabila ke sana penuntut ilmu kata pingali banyak yang zakat dari gitu ya Allah jelas. Tapi wah ini ngarannya apa? Beasiswa ya Allah, beasiswa. Ada apa lagi? Jadi usahakanlah cari non muslim nang ini itu mengerjakan kewajiban sekalipun kita lihat hanya beribadah tapi yang menggawi aja nang wajib cukup aja sudah cukup sudah apalagi rajin misalnya lah kewajiban terlaksana itu yang abdulnya ya itulah menyerahkan zakat fitrah atau zakat apa aja telah jangan non muslim itu sedekah aja hukum sedekah kadang menggugurkan kewajiban zakat. Nah lagi lihatnya kalau ya cari di Google lihatnya di parokunan makanya orang behar itulah harus diisi di rumah tuh parokunan itu lengkap di situ nong apa karena syariat sehari-hari setahun itu cukup situ lengkap ya lihat zakat fitrah ada situ lah parokunan diisi di rumah. Jadi itu tetap keluarga ada yang menyatakan seikong sudah sebagai kepala keluarga cukup sudah tinggal menyerahkan jadi kita lah mungkin itu dulu lah selebihnya kena bisa bertakon di luar ya. Ulun minta ridho, minta maaf segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat untuk
untuk sebagai khazanah keilmuan kita, bagi yang sudah tahu sebagai penguat, bagi yang kada tahu sebagai pembelajaran untuk supaya amal kita itu bujur-bujur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan keilmuan, bukan beramal dengan tuturutan. Nah, bistu pulang ulun pribadi dan keluarga minta maaf, minta ridha karena mungkin ini kita terakhir untuk Ramadan lah. Nah, malam minggu depan kita libur dulu. Selebihnya kita ada di pemberitahuan di grup majelis lah. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, minta ridha dunia akhirat. Al-hajiniyah wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wal 'afwa wal ghina. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.